Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihria Memana, Prodi S1 Kebidanan dari Stikes Yarsi Mataram. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik desinfektan tingkat tinggi. Yang pertama dengan teknik kimiawi, kemudian yang kedua dengan teknik kukus, kemudian yang ketiga dengan teknik rebus. Untuk teknik desinfektan yang pertama yaitu dengan teknik kimiawi. Hal yang pertama dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan disterilkan. Kemudian ada kom untuk cairan desinfektan. Kemudian di sini ada cairan klorin, gelas ukur, dan kemudian ada bak instrumen berisi handscoon. Selanjutnya di sini ada handuk kering untuk melapisi alat yang sudah didesinfektan tingkat tinggi. Untuk alat yang digunakan sebagai alat pelindung diri selain handscoon yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian ada juga masker, kemudian face shield, atau bisa juga menggunakan kacamata Google. Teknik selanjutnya yaitu penggunaan alat pelindung diri, yaitu seperti masker, face shield atau kacamata Google, kemudian apron dan handscoon. Setelah penggunaan APD lengkap, kemudian hal yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat cairan klorin 0,5% dengan perbandingan 1:9. 1 untuk cairan klorin dan 9 untuk air bersih. Setelah cairan desinfektannya jadi dengan 1:9, kemudian kita letakkan atau merendam alat yang akan desinfeksi tingkat tinggi ke dalam cairan klorin. Alat yang akan direndam usahakan selalu dalam kondisi terbuka supaya mikroorganisme yang ada bisa terdesinfeksi. Proses perendaman ini dilakukan selama 10 menit. Setelah proses perendaman selama 10 menit, kemudian kita akan mencuci menggunakan sabun dan air mengalir alat yang sudah didesinfektan menggunakan cairan klorin. Tujuan ini dilakukan supaya mikroorganisme yang ada sudah benar-benar hilang. Setelah itu kita cuci alat menggunakan air mengalir. Dan meletakkannya di handuk kering. Setelah proses pencucian selesai, kemudian kita letakkan di atas handuk yang kering, kemudian kita tunggu hingga kering, dan setelah itu
kita bisa menyimpan alat-alat yang sudah didesinfektan ini ke tempat penyimpanan alat yang sudah disediakan. Kemudian kita akan mendesinfeksi tingkat tinggi dengan teknik yang kedua, yaitu dengan cara mengukus, di mana alat dan bahan yang kita gunakan seperti sebelumnya, yaitu alat yang akan didesinfeksi, kemudian handuk kering, kemudian APD seperti face shield atau kacamata Google, kemudian masker, kemudian handscoon dan apron. Yang membedakan di sini di teknik rebus ini yaitu adanya dengan tambahan alat seperti ini untuk proses pengukusan, yaitu dimana nanti tutupnya harus dilapisi dengan kain supaya mikroorganismenya tidak kembali lagi ke alat yang sudah disterilkan karena uap yang dihasilkan. Kemudian alat penampakan alatnya seperti ini. Untuk prosedur selanjutnya, kita akan memasukkan alat yang akan didesinfeksi seperti ini ke dalam alat yang sudah disiapkan. Setelah itu kita tutup kembali seperti ini dan menyalakan api kompor. Setelah itu kita menunggu selama 20 menit. Setelah menunggu 20 menit, kemudian proses selanjutnya kita matikan api kompor. Setelah itu kita menunggu alatnya hingga dingin supaya memudahkan kita untuk memindahkan alat-alat yang sudah terdesinfeksi tingkat tinggi ke atas handuk kering. Setelah alatnya kira-kira sudah dingin, kemudian kita akan memindahkan alat-alat yang sudah terdesinfeksi ini ke atas handuk yang kering menggunakan korentang supaya alat yang sudah terdesinfeksi ini tetap steril. Setelah memindahkan alat ke atas handuk yang kering, kemudian kita akan menunggu alat yang sudah terdesinfeksi ini hingga kering. Kemudian setelah kering, kita bisa memindahkan ke tempat penyimpanan alat yang sudah disediakan. Kemudian setelah itu, di sini kita akan melakukan teknik desinfeksi tingkat tinggi dengan teknik yang ketiga, yaitu dengan cara merebus. Di mana alat dan bahan yang kita gunakan sama seperti sebelumnya, yaitu untuk APD-nya berupa kacamata Google atau face shield, kemudian masker, kemudian handscoon dan apron. Dan alat yang kita perlukan berupa handuk kering, kemudian alat-alat yang akan didesinfeksi. Untuk alat tambahannya, kita memerlukan alat seperti ini dengan ditambahkan air di dalamnya yang kira-kira bisa menutupi alat yang akan didesinfeksi. Untuk langkah selanjutnya, kita akan memasukkan alat yang akan didesinfeksi ke dalam alat ini. Pastikan alat-alat yang akan didesinfeksi dalam keadaan terbuka seperti ini supaya mikroorganisme yang ada bisa hilang. Pastikan alat-alat yang akan didesinfeksi tertutupi sempurna oleh air yang ada. Setelah semua alat sudah dimasukkan dan memastikan air menutupi alat yang akan didesinfeksi, kita menutup alatnya, kemudian kita menyalakan api kompor. Setelah itu kita tunggu selama 20 menit. Setelah 20 menit kita matikan nyala api kompor. Kemudian setelah itu kita menunggu alatnya hingga dingin supaya memudahkan kita untuk memindahkan alat yang sudah didesinfeksi ke atas handuk kering. Setelah alat yang didesinfeksi sudah mendingin, kemudian kita akan memindahkannya ke atas handuk yang kering menggunakan korentang. Itu bertujuan untuk supaya alatnya tidak berkarat, dan penggunaan korentang di sini bertujuan supaya alat yang sudah disterilkan tetap dalam keadaan steril. Setelah kita memindahkan alat ke atas handuk yang kering, kemudian kita tunggu alatnya hingga kering dengan sempurna. Setelah itu kita bisa memindahkan alat-alat yang sudah didesinfeksi ini ke dalam lemari penyimpanan khusus. Untuk
Penggunaan teknik yang kedua dan ketiga yaitu dengan cara merebus dan mengukus. Kita sebelumnya harus memastikan alat yang akan direbus dan dikukus harus direndam dengan cairan klorin 0,5%. Hal itu bertujuan untuk supaya alat-alat yang akan direndam dan direbus, mikroorganisme yang ada di dalamnya sudah benar-benar akan hilang. Setelah prosedur tindakan kita sudah selesai, kemudian kita harus melepaskan APD yang sudah kita gunakan. Kemudian kita melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun dengan cara 6 langkah. Baik, hanya itu saja penjelasan dari saya mengenai desinfeksi tingkat tinggi dengan 3 teknik, yaitu dengan cara kimiawi, kukus, dan rebus. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.